Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang refleksi kegiatan PPL 1. Perkenalkan, nama saya Wilan Karmila. Oke, pada kegiatan refleksi ini meliputi ya ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan refleksi ini. Yang pertama, kendala yang dihadapi. Yang kedua, tahapan RPP yang tidak terlaksana. Yang ketiga, solusi dari kendala. Yang keempatnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran. Yang kelima, observasi pembelajaran. Yang keenam, analisis hasil belajar. Dan yang terakhir adalah refleksi secara keseluruhan. Untuk kendala yang saya hadapi pada saat kegiatan PPL 1 ini, yang pertama itu penerangan dalam ruangan itu kurang. Jadi pada saat perekaman video itu ruangan yang saya pilih kurang tepat ya, jadi kurang penerangan. Kemudian yang keduanya adanya masalah pada salah satu laptop yang digunakan ketika Gmat. Kemudian yang ketiganya adanya masalah pada HP yang merekam video secara full. Dan yang keempatnya masih adanya noise pada saat perekaman. Ya, untuk kendala yang kedua itu adanya tahapan RPP yang tidak terlaksana. Untuk secara garis besar ini sebetulnya tahapan pada RPP sudah terlaksana semua. Hanya pada tayangan video PPL 1 yang saya buat ini ada video yang tidak sesuai dengan tahapan, yaitu pada saat saya sudah ke fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok, itu terdapat sisipan video yang seperti ini. Apakah LKPD-nya sudah dapat semua? Nah, itu jadi cenderung ya tidak mungkin juga kan pada saat kita sudah melakukan pembimbingan penyelidikan individu dan kelompok, kita menanyakan kembali LKPD-nya. Ya, harusnya kan untuk penanyaan LKPD itu sendiri sebelum penyelidikan individu dan kelompoknya, seperti itu. Oke, untuk solusi yang bisa saya ambil dari kendala yang dihadapi ini untuk bertujuan untuk perbaikan nanti pada saat di PPL 2 ya. Yang pertama karena kendala yang saya hadapi itu penerangan pada ruangan itu kurang, maka saya pada saat PPL yang kedua nanti akan mencari ruangan yang cukup ya, yang penerangannya itu yang bagus. Kemudian untuk yang kedua itu laptop yang bermasalah ya, untuk nanti pada saat PPL kedua saya akan mempersiapkan dan mengecek kelayakan laptop yang akan saya pakai ya. Kemudian yang ketiganya HP juga itu termasuk kendala. Jadi pada saat nanti PPL 2 saya akan mengusahakan untuk mempersiapkan dan mengecek kelayakan HP yang akan dipakai juga. Dan untuk yang terakhir itu adalah adanya noise pada saat di kendala. Nah, untuk solusi ini saya mencoba untuk meminimalisir noise pada saat perekaman video PPL 1. Mungkin dengan mencari ruangan yang sepi ya, seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran PPL 1 ini, yang pertama kelebihannya siswa cukup aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keduanya, pembimbingan atau pemberian bantuan guru ini lebih banyak karena saya menggunakan penerapan scaffolding. Kemudian yang ketiga, adanya tutor sebaya dalam diskusi kelompok gitu. Karena dalam pengelompokan ini saya mengambil sesuai dengan kemampuannya ya, kemampuan anak. Kemudian untuk kekurangannya, masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Kemudian yang keduanya terbatasnya waktu pada saat pelaksanaan kuis di kegiatan penutup yang berbasis game, sehingga kuisnya itu dirumahkan atau dimainkan di rumah. Untuk tindak lanjutnya itu adalah membuat pembelajaran yang menarik lagi dengan menggunakan media yang lebih bervariatif. Oke, untuk observasi pelaksanaan pembelajaran ini sendiri, berhubung pada saat pembelajaran PPL 1 ini saya dibantu oleh rekan yang menjabat sebagai wakasek kurikulum. Saya meminta bantuan agar beliau bisa mengecek bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan alhamdulillah secara garis besar hasilnya cukup baik di poin 3 dan 4. Namun pada saat poin terakhir itu mengenai penilaian, mungkin beliau tidak tahu juga dan saya juga kurang dalam mengobservasi proses penilaian terhadap anaknya seperti itu. Cuma secara overall ini untuk penilaian ini sudah ada dan sudah dilaksanakan.
Dan untuk analisis hasil belajarnya, ini secara garis besar tuntas. Cuma pada saat di sini itu kan ada penilaian pada saat presentasi. Nah, karena kekurangan juga waktu di sini, yang presentasi itu hanya 3 kelompok, harusnya 5 kelompok juga. Jadi untuk penilaian presentasi ini baru ada untuk 3 kelompok saja. Tapi secara garis besar ini karena saya juga mengecek pengerjaan LKPD-nya, jadi untuk semua siswa ini dipastikan sudah mendapatkan nilai ya. Nilai tergantung dengan pengerjaan LKPD-nya itu. Dan untuk refleksi secara keseluruhan ini memuat beberapa pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran PPL 1 ini? Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Upaya apa yang akan dilakukan terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan? Dan upaya apa yang akan dilakukan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan? Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan pada PPL 1 ini adalah perbaikan praktik pembelajaran, yaitu dari segi penyediaan alat dan perekaman video dalam pembelajaran, juga pemilihan ruangan yang bagus dalam penerangannya, dalam pencahayaannya. Kemudian perbaikan lagi yang lain seperti berkas penilaian itu yang tadi kurang lengkap juga. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan ini yaitu pengantar pengalaman lapangan, kemudian saya mengunggah perangkat pembelajaran praktek 1, kemudian lanjut mengerjakan ruang kolaborasi untuk menyatukan pemahaman dengan peserta PPG terkait dengan praktik pengalaman lapangan 1, kemudian melaksanakan PPL ke-1, mengedit video PPL 1, mengerjakan ruang kolaborasi edit video, kemudian mengunggah tagihan praktek pengalaman 1 berupa video yang sudah ditautkan dalam link link YouTube. Dan pada tahap akhir refleksi pembelajaran praktek 1 ini bersama dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa PPG. Ya. Selanjutnya untuk upaya yang dilakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan. Berhubung di kegiatan PPL ini bertepatan dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, sehingga butuh koordinasi yang baik dengan pimpinan sekolah untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal PPL, sehingga kegiatan PPL bersamaan dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Dalam pelaksanaannya, berkat dukungan kepala sekolah serta rekan-rekan guru, siswa kegiatan PPL ke-1 ini berjalan sesuai rencana. Contohnya ada seorang kameramen ya dalam perekaman serta berkolaborasi dengan guru TIK juga terhadap pemakaian alat-alat teknologi yang dipakai dalam proses perekaman seperti laptop dan HP. Seperti itu. Selanjutnya, untuk upaya yang dilakukan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Upaya yang saya lakukan berdasarkan saran dan pendapat dosen pembimbing, guru pamong, serta mahasiswa PPG terkait video praktek pengalaman lapangan 1 ini, yaitu memperbaiki apa yang menjadi saran serta kekurangan dalam video yang telah saya upload sehingga menjadi bahan refleksi dalam kegiatan pembelajaran praktek pengalaman 2. Kemudian menambah beberapa hal yang masih kurang sehingga harapan saya pada PPL 2 ini akan berjalan baik dan bisa mengaplikasikan pengetahuan serta pengalaman selama melaksanakan PPL 1. Oke, cukup sekian refleksi PPL 1 yang saya lakukan pada tanggal 12 Desember 2022. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.